Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini untuk pertemuan yang ke-13. Ya, di hari ini kita akan bahas tentang ekuitas atau modal. Ya, sebagaimana yang teman-teman pahami dan kita ketahui bersama bahwa modal ini masuk dalam merupakan elemen laporan keuangan di dalam laporan neraca. Ya, kita ingin melihat bagaimana ekuitas atau modal menurut perspektif dari standar akuntansi keuangan. Ya, kita lihat pengertian ekuitas. Ekuitas sering disebut dengan sebutan modal. Ya, ekuitas itu adalah modal. Nah, ekuitas mengandung unsur pemilik. Ya, untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut sebagai aset bersih. Atau biasa kalau organisasi nirlaba berarti ada lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada institusi kelembagaan pemerintah, lalu ada beberapa BUMN, BUMD yang mana memang mereka bukan merupakan organisasi non-profit ya atau organisasi nirlaba. Nah, mereka menyebut ekuitasnya ada yang dengan sebutan aset bersih, ada yang dengan sebutan ekuitas dana ya. Kalau akuntansi sektor pemerintahan kita menyebut dengan sebutan ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan modal yang dimiliki oleh rakyat, maka disebut dengan ekuitas dana. Yaitu biasa diterapkan di dalam organisasi non-profit atau organisasi nirlaba. Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atau hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kenapa Pak bisa seperti itu? Karena persamaan dasar akuntansi yang kita ketahui bahwa harta sama dengan utang plus modal, ya kan? Harta itu sama dengan utang plus modal. Berarti modal itu merupakan hak residual atau hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ya, sepakat dengan pernyataan ini kan? Nah, menurut Accounting Standard Board, dalam SFAC nomor 6, equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Ya. Jadi di dalam Financial Accounting Standard Board, dalam SFAC nomor 6 ini, bahwa equity atau ekuitas modal atau aset bersih ini merupakan residual interest. Ya, jadi nilai sisa kalau bisa dikatakan atau hak sisa daripada aset yang telah dikurangi dengan kewajiban. Ya, kemudian Godfrey, Hudson, dan Holmes tahun 97 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut ini. Satu, yaitu hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Kemudian hak penggunaan dalam operasi. Lalu yang ketiga adalah substansi ekonomik perjanjian. Ya, bagaimana sih pendapat yang dikeluarkan oleh para pakar ini di tahun 97, yang mana mereka membedakan antara ekuitas dengan kewajiban. Ya, di mana bisa dipahami bahwa ekuitas ini merupakan hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Ya, masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Lalu hak penggunaan aset dalam operasi. Jadi kalau misalnya kalau perusahaan itu memiliki aset, ya katakanlah kendaraan. Nah, berarti kendaraannya itu merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan operasional perusahaan tersebut. Ya, ada hak yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah substansi ekonomik perjanjian. Ya, di dalamnya ada perbedaan antara ekuitas dengan kewajiban ini, bahwa kita bisa melihat adanya substansi ekonomik dalam perjanjian tersebut. Ya, seperti itu. Nah, perjanjian ini tentunya apa? Bisa dilihat substansi ekonomik berarti dengan contractual agreement atau biasa disebut dengan
kalau perusahaan ingin membuat contractual agreement atau MOU ya, Memo of Understanding. Itu adalah sebuah perjanjian, substansi ekonomi perjanjian karena ada nilai ekonomik di dalam perjanjian tersebut. Nah, kita lihat komponen ekuitas pemegang saham ya. Teman-teman bisa lihat di sana, ekuitas pemegang saham terdiri dari satu modal setoran, kemudian yang kedua adalah laba ditahan, dan yang ketiga adalah lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk modal setoran terdiri atas dua. Apa aja, Pak? Satu modal yuridis. Ya, modal yuridis berarti berkedudukan hukum ya. Tentunya ada hukum yang menyatakan bahwa seorang investor atau pemilik perusahaan menyetorkan dana, nah itu ada nilai hukumnya di sana. Ya biasanya kalau perusahaan atau pemegang saham ini menyetor dana dalam bentuk modal, itu dituangkan ke dalam akta, ya nggak? Harus dituangkan ke dalam akte perusahaan. Karena di sana tertera apa Pak? Tertera bahwa pemegang saham A memiliki setoran saham sekian, pemegang saham B memiliki setoran saham sekian, dan seterusnya. Ya, tentunya kita bisa melihat berkaitan dengan modal yuridis ini, ada kepemilikan masing-masing pihak, ya, seperti itu. Dan itu berkedudukan hukum harus dicatat oleh notaris, ya. Biasanya kalau notaris ini kan berarti dibuat oleh PPAT atau notaris ya, pejabat pembuat akte tanah, juga dia mengurus juga notaris berkaitan dengan kepemilikan perusahaan ya, akte perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Modal yuridis, penerbitan saham baru ya. Tentunya ada saham yang disetorkan, itu yang pertama. Kemudian penerbitan saham baru ini, kalau ada investor yang menyetorkan dana, kita langsung catat, ya kan? Pasti akan ada pencatatan setoran dari pemegang saham A atau pemegang saham B dan seterusnya. Kemudian kapitalisasi laba ditahan. Kapitalisasi laba ditahan ini maksudnya kita akan menambah jumlah laba ditahan pastinya kan karena ada setoran modal tadi. Setoran modal mengakibatkan penambahan jumlah laba ditahan. Lalu yang ketiga adalah dividen saham. Ya, dividen saham berarti pembagian keuntungan. Karena saham berarti adanya pembagian atas dividen. Lalu ada konversi obligasi ya. Konversi obligasi ini kita ingin menyetarakan bahwa surat utang tersebut itu memiliki nilai berapa. Ya. Obligasi sendiri kan merupakan surat utang dan kadang dijadikan sebagai alat untuk menjaminkan ya, menjaminkan untuk melakukan pembayaran. Ya, kalau tadi kita bahas organisasi non-profit atau nirlaba, biasa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka diadakannya sebuah tender atau proyek. Proyeknya misalnya pembangkit listrik tenaga uap dengan salah satu BUMN atau bendaharawan pemerintah. Lalu pada saat melakukan pembayaran berkaitan dengan kegiatan pembangkit listrik tenaga uap tersebut harus menggunakan jaminan surat utang atau jaminan obligasi. Nah, di sana juga ada bunganya. Nah, kita harus mengkonversi obligasi tersebut, ya kan? Ada konversi nilai surat utang tersebut. Apalagi kalau kita bicara obligasi kan dia ada tingkatannya ya. Kalau di pasar sekuritas atau pasar saham ada obligasi dengan tingkatan yang tidak terlalu baik ya, misalnya triple C atau triple B, double B atau single A. Nah, ini dianggap bahwa eh, nilai obligasinya itu tidak terlalu diminati oleh masyarakat atau tidak terlalu diminati oleh pemain saham. Maka dari itu yang obligasi dengan tingkatan A atau double A lah yang banyak diminati di pasar keuangan. Ya, seperti itu. Kemudian ada stock subscription ya. Di sini seperti berkaitan dengan langganan saham. Jadi kebetulan investor atau para pemegang saham atau para pemain saham di lantai bursa, mereka sudah melihat stok-stok atau saham-saham yang primadona yang menjadi pilihan banyak pihak. Akhirnya mereka memilih stok tersebut. Itu dalam juridis. Biasanya kalau saham ini diperjualbelikan. Ya, biasanya saham yang diperjualbelikan itu di lantai bursa di mana saham blue chip ya seperti itu. Seperti itu. Nah, selain modal yuridis,
Modal setoran itu terbagi atas dua, yang kedua adalah modal setoran tambahan. Itu seperti apa Pak modal setoran tambahan? Nah, dalam modal setoran tambahan, premium modal saham, ya, adanya premium. Ya, kalau ada premium pasti ada diskonto kan. Premium kalau nilainya di atas nilai saham. Kalau diskonto berarti nilainya di bawah nilai saham, jauh lebih murah karena disebut diskonto. Nah, yang pertama ada premium modal saham, kedua ada penjualan saham treasury, ya. Ketiga ada penyerapan defisit, lalu ada deklarasi dividen likuidasi, ya. Ada ya Pak dividen likuidasi, ada ya. Begitu pembagian keuntungan disebut lagi sebagai pembagian keuntungan karena bagi keuntungan karena perusahaan udah mau dilikuidasi, ya, institusinya udah mau dilikuidasi. Artinya nanti mungkin perusahaannya mau di-merger atau mau digabungkan dengan perusahaan yang lain, ya seperti itu. Kemudian ada restrukturisasi kapital, lalu ada revaluasi aktiva tetap. Ya, di sini teman-teman bisa melihat adanya restrukturisasi kapital berarti perubahan lagi nih, perubahan modal yang ada di dalam perusahaan. Bisa jadi dulu kepemilikan saham 55%, sekarang tambah lagi. Ada tambahan kepemilikan ini dari seorang investor, nah dia membeli saham yang pertama tadi. Ternyata yang pembeli kedua ini memiliki kontribusi saham yang jauh lebih besar daripada pemilik pertama. Jadi yang 55% terbagi lagi. Yang pemilik pertama menjadi 30%, yang pemilik saham kedua menjadi lebih, yaitu 40%. Ya, seperti itu. Kemudian dalam modal setoran tambahan ada juga revaluasi aktiva tetap. Ya, dengan adanya revaluasi aktiva tetap berarti bertambah atau dilakukan penilaian kembali terhadap sebuah aktiva, ya kan? Dan akhirnya nilai modal pun bertambah. Ya, berarti dari satu sisi modal menjadi bertambah kan, seperti itu. Nah, itu modal setoran terbagi atas dua, ada modal yuridis, ada modal setoran tambahan. Nah, dalam ekuitas pemegang saham, itu juga selain modal setoran ada laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laba atau rugi, kemudian ada dividen, ya pembagian keuntungan kata atas kepemilikan saham, kemudian rekapitalisasi, selanjutnya ada defisit, koreksi dan perubahan ekuitas. Dari sini bisa melihat berkaitan dengan laba ditahan. Ya, laba ditahan itu berarti laba tahun berjalan. Ya, yang terdiri dari laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, perubahan ekuitas, ya seperti itu. Dan kemudian kita lihat kembali berkaitan dengan ekuitas pemegang saham juga ada lagi lain-lain, ya seperti itu. Jadi ada modal setoran, ada laba ditahan, dan ada lain-lain. Nah, tujuan dari penyajian ekuitas itu sebenarnya apa sih, Pak? Tujuan dari penyajian ekuitas yang pertama menyediakan informasi kepada yang berkepentingan, ya tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Kembali lagi terhadap apa? Kita ingin atau kita membutuhkan informasi, ya informasi yang berkepentingan tentang efisiensi kepengurusan manajemen. Si manajemen ini bagus nggak dalam memanage, sehingga modalnya menjadi lebih banyak, justru sering terjadi penyetoran dana bukan justru pengambilan atau prive. Ya, jadi kita ingin menyajikan sebuah kita juga ingin menyediakan informasi yang memang untuk efisiensi dan kepengurusan manajemen. Lalu yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Ya, di sini akan penyediaan informasi tentang historical, ya, serta prospek investasi pemilik dan juga pemegang ekuitas di masa yang akan datang kan. Kalau misalnya perusahaan menjadi kondisinya tidak baik atau tidak sehat, tentunya prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas tidak terlalu menjadi lesu ya, tidak semangat dalam menjalankan usahanya. Lalu tidak mengundang para investor lain untuk
ikut menyumbang, ya seperti itu. Itu adalah dua tujuan penyajian ekuitas atau modal. Ya, memang kalau tadi saya sampaikan berkaitan dengan modal, dia ada dua perspektif yang berbeda pada organisasi profit maupun organisasi non-profit. Kalau organisasi profit, kita menyebutnya dengan sebutan modal. Tapi kalau organisasi non-profit, sometimes kita menyebutnya sebagai ekuitas dana tadi ya. Ekuitas dana itu dimiliki oleh rakyat. Nanti uang rakyat ini nanti dia dialokasikan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, seperti itu. Nah, setelah itu ada perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Ini seperti apa, Pak? Ya, komponen yang membentuk ekuitas itu terdiri dari 5 hal. Satu, jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Berapa sih jumlah rupiahnya? Ya, itu yang ingin diketahui. Kemudian laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Ya, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Jadi, setelah pembagian keuntungan ternyata masih ada selisihnya lagi nih. Itu akhirnya membentuk ekuitas. Kemudian yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi. Ya, dengan munculnya apresiasi akhirnya penambahan nilai rupiah ya. Lalu jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham ya. Kadang ada juga ya dia tidak sebagai pemegang saham, tapi ada donasi dari donatur atau investor lain, yang mana investor lainnya ini tidak memiliki saham di dalam perusahaan tersebut. Ya, lalu yang kelima adalah sumbernya. Nah, laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Ya, laba ditahan ini terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan, laba ditahan adalah indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran. Meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus melakukan pembedaan ya. Pembedaan terhadap apa? Terhadap laba ditahan dengan modal. Dia nggak jadi satu kesatuan pastikan. Seperti itu. Nah, modal setoran adalah dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk melanjutkan perlindungan kepada pihak lain. Ya, di sini modal setoran adalah dana dasar yang tetap harus ada ya. Itu kayak idle. Idle money memang tapi dia sifatnya available sebenarnya. Jadi tetap aja dia di situ mengendap di situ aja. Mau buat apa yang penting kita udah ada dananya dulu di situ. Jadi sifatnya idle atau available terhadap dana tersebut. Nah, kita lihat ya, tadi sudah ada penjelasan ya modal yuridis, kemudian ada juga laba ditahan, ada modal setoran tambahan dan lain-lain. Nah, ini adalah penjelasan berkaitan dengan setiap aspek yang sudah disampaikan di atas. Nah, modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Jadi ada nilai nominal tertentu yang mana harus dipertahankan perlindungannya kepada pihak lain. Ya, seperti itu. Lalu besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenakan modal saham. Ya, besarnya modal yuridis tersebut harus sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Nah, modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Nah, jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Ya, seperti itu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, berkaitan dengan modal yuridis ini tentu dia berkekuatan hukum. Dia pun harus dituangkan dalam sebuah akte perusahaan ya, seperti itu. Ya, dalam sebuah akte perusahaan dan harus dicatat sedemikian rupa dan nantinya berkekuatan hukum harus diparaf, lalu ditempel meterai ya kan, ditanda tangan dan pihak-pihak yang memiliki dana tersebut atau yang menyetorkan modal tentunya harus dicatat secara rinci di sana.
ya, jumlah yang dikenal dengan modal saham. Lalu modal setoran awal ya, modal setoran awal ini teman-teman bisa lihat nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham. Secara akuntansi, penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik ya. Di sini akuntansi juga kadang agak sedikit aneh. Dia menyatakan bahwa nominal saham itu sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Nah, saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasan berikut ini. Ya, saham itu diterbitkan tanpa nilai nominal dengan alasan sebagai berikut. Satu, menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. Ya, kalau saham dijual di bawah harga nominal, tentunya ada hutang atau dengan kata lain jadi rugi ya sebenarnya kan. Orang dia dijual di bawah harga nominal. Nah, lalu yang kedua, alasan yang kedua tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga saham. Ya, jadi menunjukkan nilai saham itu sendiri bahwa tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga saham. Seperti itu. Nah, perubahan modal setoran kita lihat bersama. Tujuannya adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal. Ya, di sini teman-teman ingin melihat perubahan modal setoran, di mana tujuannya untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal. Nah, berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah satu, pemesanan saham. Lalu yang kedua adalah obligasi terkonversi atau berhak tukar. Yang ketiga adalah saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Keempat, dividen saham, hak beli saham, opsi dan waran, juga saham treasury. Ya, di sini kita ingin melihat atau membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan transaksi modal. Nah, berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah-masalah teoritis inilah yang nantinya lebih diperhatikan secara seksama. Kemudian pemesanan saham. Pada saat perseroan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut dengan modal dasar. Ya. Jadi kalau misalnya saham yang tadi saya bilang, perusahaan-perusahaan yang udah go public, sahamnya pasti diperjualbelikan di bursa efek kan. Nah, tapi perusahaan tentunya sudah meletakkan modal dasarnya kan. Udah ada setoran dasar awalnya, misalnya 200 juta rupiah sudah disetorkan dalam bentuk 10.000 lembar saham, misalnya seperti itu. Nah, persoalan nantinya mau ditawarkan ke publik, nantinya ada pemilik atau investor lain, ya silakan, lain soal. Ya, seperti itu. Nah, secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Ya, jadi ini nih yang saya bilang. Kalau tadi ekuitas dana sebutannya untuk masyarakat, ya di organisasi non-profit, tapi kalau kewajiban lebih ke arah ekuitas pemegang saham. Karena kita ibaratnya kayak punya utang gitu loh kepada pemegang saham. Ya enggak? Kalau ekuitas dana itu dari sisi merupakan dari sisi masyarakat ke dalam organisasi non-profit. Nah, di organisasi non-profit seperti lembaga pemerintahan juga ada kreditor, ada donaturnya. Nah, donaturnya itu nanti dia diasumsikan sebagai utang ya, utang kepada siapa? Utang kepada pemegang saham. Karena pemegang saham itulah kita tetap harus punya kewajiban kan, punya kewajiban untuk apa? Untuk membayarkan pinjaman yang telah diberikan oleh si investor tersebut. Jadi secara konseptual ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Nah, jumlah pesanan diakui sebagai modal setoran hanya apabila syarat berikut terpenuhi. Ya, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Ya, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan itu merupakan klaim yuridis. Jadi diklaim dengan berkekuatan hukum.
bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak bisa dibatalkan. Jadi sudah ada kesepakatan di awal tadi ya dengan contractual agreement atau dengan MOU. Lalu yang kedua, ya syarat yang kedua hanya pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Ya untuk harga pemesanan ini. Nantinya ditagih penerbit dalam periode yang pasti dan tentunya tidak terlalu lama. Nah, kemudian obligasi terkonversi itu seperti apa, Pak? Ya, tadi tentunya kita bertanya-tanya juga kan, obligasi terkonversi yang kayak gimana sih definisinya? Nah, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham biasa. Ya, dengan asumsi bahwa obligasi ini bisa ditukar dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Ya, sebenarnya juga kalau dilihat secara logika, rugi juga ya, obligasi kan surat utang. Tiba-tiba bisa dikonversikan dengan saham biasa, ya kan? Memang si obligasi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk penjaminan, tetapi, ternyata bisa dikonversikan juga dengan nilai saham biasa dan bukan saham istimewa gitu ya. Enak banget kalau obligasi bisa dikonversikan dengan saham. Nah, bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Nah, ada dua nilai yang dapat digunakan basis kapitalisasi. Ya, dua nilai itu apa? Yang pertama, nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat pertukaran. Ya, adanya nilai buku atau nilai bawaan. Ya, nilai yang dibawa obligasi pada saat penukaran, jadi nilai awalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Tentu ada selisih dong. Nilai awalnya dengan harga pasar saham pasti jelas ada selisih, seperti itu. Sehingga kita bisa memudahkan kita untuk melakukan konversi terhadap obligasi tersebut terhadap saham biasa. Ya, setelah obligasi terkonversi ada saham prioritas terkonversi, ini apa, Pak? Pengukuran jumlah rupiah harus diukur sebagai modal setoran. Ya, pengukuran jumlah rupiah ini harus diakui sebagai modal setoran. Nah, pendekatan pertama nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang biasa. Ya, jadi ada nilai saham prioritas ditambah dengan porsi premium ditransfer ya yang akan ditransfer ke modal pemegang saham dan juga premium modal pemegang biasa. Kemudian pendekatan yang kedua, kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasikan ke atau dari laba ditahan. Ya, nantinya selisih ini pun harus bisa dikompensasikan ke atau dari laba ditahan. Selanjutnya kita lihat dividen saham ya. Apa sih yang dimaksud dengan dividen saham? Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Ya, jadinya pendistribusian dividen ya, pendistribusian keuntungan atau laba tadi dalam bentuk saham lagi nih, yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Jadi ada perusahaan yang melakukan pembagian dividennya bukan dalam bentuk uang tunai atau bukan dalam bentuk transferan tunai, tetapi dia kasih lagi dalam bentuk saham, "Mau nggak? Nih saya kasih optional, kalau misalnya sudah untung atau dapat dividen atas kepemilikan, nanti keuntungannya ini saya tuangkan lagi dalam bentuk saham, lalu dibagikan lagi kepada para pemilik." Seperti itu. Ya, dividen saham ini, tentunya, bisa diberikan lagi dalam bentuk saham kembali. Lalu bagaimana Pak dengan karakteristik dividen saham? Ya, untuk karakteristik dividen saham, bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapat atau laba, ya. Kalau bagi pemegang saham, ya iyalah, orang dituangkan lagi dalam bentuk saham, dia kan nggak dapat duit, ibaratnya seperti itu. Kalau dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham merupakan pembagian laba sangat, ya. Karena di sana adanya penambahan jumlah saham, ada lagi berapa lembar saham dengan nominalnya berapa, dengan, nilai ekonomik tertentu pastikan, berapa nih untuk berapa dapat lagi 20 lembar saham lagi, tentu ada penambahan saham, seperti itu.
Ya, berarti dari sudut pandang kesatuan usaha atau dari sudut pandang entitas tersebut, dividen saham itu, eee, dinyatakan juga bukan merupakan pembagian laba, ya kan? Karena dia juga, eee lembaran sahamnya itu bertambah dan tidak dituangkan ya, berarti ini bukan merupakan pembagian laba, seperti itu. Dan dia tidak menambah jumlah nominal tertentu, tidak menambah jumlah nominal, di dalam perusahaan, karena dalam bentuk saham-saham kecil atau saham-saham yang tidak terlalu besar nominalnya. Nah, dari sudut pandang kesatuan pemilik juga sama, dividen saham itu bukan merupakan laba bagi penerimanya. Ya, di sini untuk, kesatuan pemilik, si investor atau pemegang si pemilik perusahaannya, dividen saham ini juga bukan merupakan laba bagi penerimanya, karena dia tidak mendapatkan setoran dana dari perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kapitalisasi, ya kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Nah, kapitalisasi atas dasar harga saham dan modal setoran perusahaan, ya, sebelum dividen saham, yaitu adalah 3 jenis kapitalisasi. Kapitalisasi itu berarti menambah ya, menambah nilai nominal. Misalnya dengan adanya tadi ada premium atas saham, nilainya misalnya dari 1 juta, premiumnya 100.000 katakanlah. Nah, berarti kapitalisasinya 1.100 gitu, 1.000 ditambah 100, yaitu kapitalisasi. Nah, kapitalisasi atas dasar nilai nominal, kemudian kapitalisasi atas dasar harga saham, yang ketiga adalah modal setoran per saham sebelum dividen saham. Ya, seperti itu. Itu adalah kapitalisasi. Selanjutnya, kita lihat bersama kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Kapitalisasi dividen harus hanya sebesar nilai nominal, atau nyatanya, atau nyataannya. Jumlah nominal yang harus dikapitalisasi untuk memenuhi ketentuan yuridis ya. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku aja ya. Kalau memang harus melakukan kapitalisasi dividen saham, ya haruslah sebesar nilai nominal atas nyataannya. Lalu kapitalisasi atas dasar harga saham. Ya, dividen saham itu dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas. Ya, dividen saham ini bisa dipandang sebagai pengganti dividen kas. Tapi kalau pemiliknya pasti atau investor pasti agak malas juga ya. Saya nggak dapat keuntungan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk saham lagi. Seperti itu ibaratnya. Karena dividen saham mempunyai nilai. Paling tidak, pemegang saham dapat menjual saham tersebut karena dividen kas yang diharapkan dan investasi semula tidak berubah. Nah, nilai tersebut diukur atas dasar harga saham. Dengan demikian, harga pasar merupakan dasar yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. Ya, jadi harga pasar itu merupakan dasar yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. Nah, berbagai dasar pikiran mendukung hal tersebut. Ya, satu ada laba ditahan, kemudian yang adalah transaksi dividen saham, ketiga dari kacamata perusahaan, jumlah rupiah dividen saham, dan yang keempat adalah penggunaan harga saham. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman bisa melihat di sana ada kapitalisasi atas dasar saham ini, ternyata sudah ada dasar pemikiran yang mendukung kapitalisasi atas dasar harga saham. Satu, laba ditahan, transaksi dividen saham dari kacamata perusahaan, jumlah rupiah dividen saham, dan penggunaan harga saham. Nah, kemudian ada saham treasury. Ya, bagaimanakah dengan saham treasury? Saham treasury ini transaksi yang jelas akan saham. Adalah penarikan kembali saham untuk sementara menjadi saham treasury. Jadi, kita tarik kembali saham dalam rangka apa? Untuk sementara menjadi saham treasury. Nah, alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham.
seperti itu. Ya, nantinya saham ini akan diterbitkan kembali kepada karyawan dengan cara program opsi saham. Wah, enak banget Pak, karyawannya bisa mendapatkan saham, bisa ya. Jadi nanti ada perusahaan yang kasih bonus ke karyawannya dalam bentuk saham juga. Ya, bahkan ada beberapa universitas juga yang menerapkan hal tersebut, ya berkaitan dengan hal ini. Lalu yang kedua, saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha atau business combination. Ya, jadi bisa digunakan ya. Saham ini bisa digunakan dalam rangka membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha atau business combination. Ya. Kemudian konsep satu transaksi ya. Kenapa Pak disebut konsep satu transaksi? Nah, disebut sebagai satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi. Artinya pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Ya, jadinya disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi, ya bukan terpisah-pisah, karena merupakan bagian dari entitas atau perusahaan. Ya, artinya dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Kemudian konsep dua transaksi. Dengan konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury ya dianggap likuidasi ekuitas pemegang saham. Sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Ya, jadi konsepnya agak sedikit berbeda ya. Pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury itu dianggap likuidasi ekuitas pemegang saham. Sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Nah, konsep ini disebut dengan pendekatan nilai nominal karena kenapa? Harga penarikan atau penjualan kembali ditandingkan dengan nilai nominal. Ya, jadinya akan ditandingkan dengan nilai nominal yang ada. Kemudian kita lanjutkan. Selisihnya baik dalam penarikan atau penjualan dikompensasi ke modal setoran lain atau sebatas porsi modal setoran lain mula-mulanya dikompensasikan ke laba ditahan. Ya, seperti itu. Yaitu adalah konsep dua transaksi. Lalu ada perubahan laba ditahan, ya. Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba, ya, yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Nah, laba yang dipindahkan dari akun laba rugi atau income summary adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi dalam luas yang disebut dengan laba komprehensif. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat berkaitan dengan perubahan laba ditahan. Nah, kita lanjutkan ke slide berikut.
penyesuaian periode lalu ya. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu yang baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang. Ya, ternyata biasanya kalau dalam accounting selalu historical ya. Dia berdasarkan data yang lama. Nah, tentunya perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah di masa yang lalu pasti akan berdampak kepada masa yang sekarang. Bahkan di dalam penyesuaian periode lalu ini, transaksi tersebut baru ditemukan, atau bisa juga baru dapat diakui dalam periode yang sekarang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang. Ya, akan nantinya masuk dalam statement laba rugi tahun sekarang atau berjalan, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba di tahun awal periode yang sekarang. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa bukan penyesuaian transaksi-transaksi ini bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun yang sekarang, tetapi masuk dalam statement laba rugi tahun sekarang atau berjalan, ya bisa di tahun yang berjalan. Tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode yang sekarang. Nah, selanjutnya koreksi kesalahan. Ya, bagaimana kita akan melihat berkaitan dengan koreksi kesalahan tersebut? Ya, dalam hal tertentu, koreksi kesalahan teman-teman tidak bisa diketahui ya, dan baru ketahuan beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Ya, ada kalanya kita bisa melihat apa kondisi yang menjadikan kita karena kesalahan atau kadang human error ya, inputan salah mengakibatkan salah dalam menyajikan sebuah laporan keuangan itu wajar. Atau karena saking loading pekerjaannya terlalu banyak, sehingga apa, loading pekerjaan tersebut saking banyaknya jadi salah dalam mengerjakan. Ya itu tentunya berbahaya kan, kalau terjadi hal demikian. Nah, kemudian baru ketahuan beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Udah jadi Pak laporan keuangannya ternyata salah. Ya, tutup buku, nah itu baru bahaya kan. Udah terlanjur, udah beda tahun. Udah beda tahun Pak, kalau masih di bulan yang di tahun yang berjalan ya it's okay, masih bisa kita revisi kan. Tapi nggak semuanya bagian accounting menerima hal tersebut ya kalau ada kondisi demikian. Ya, selanjutnya kita lihat. Jadi untuk dapat disebut kesalahan, suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, satu, kesalahan aplikasi ya, salah input di aplikasinya. Kemudian yang keduanya adalah eh, penerapan prinsip akuntansi atau kekhilafan atau kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa berkaitan dengan koreksi kesalahan ini masih bisa diterima lah, masih bisa ditolerir kalau kondisinya satu, yaitu kesalahan hitung, dua kesalahan aplikasi ya. Ternyata aplikasinya nggak provide ya. Saya dulu pernah juga mengalami membuat satu laporan keuangan dalam satu aplikasi, di mana aplikasinya ini baru dibuat. Jadi kalau saya mau tambah akun, harus semua laporan harus saya edit lagi. Ya, kalau saya udah nambah akun nih di COA nih, di chart of account. Ternyata begitu saya mau generate financial statement, neraca atau laba rugi, nggak keluar laporannya. Karena kenapa? Si software ini nggak provide. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya kesalahan aplikasi atau penerapan prinsip akuntansi juga hati ya, kita tentu menggunakan prinsip akuntansi berterima umum atau terjadinya kekhilafan atau kekeliruan dalam menggunakan fakta yang tersedia.
pada saat penyusunan laporan keuangan, ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan kohersi sebagai penyesuaian laba ditahan, ya. Bagaimanakah kohersi sebagai penyesuaian laba ditahan? Laba ditahan awal periode berjalan disesuaikan dengan jumlah rupiah. Pengaruh kumulatif kesalahan terhadap perhitungan laba periode-periode sebelumnya, dan kalau statement komparatif disajikan, pengaruh retroaktif kesalahan harus ditunjukkan dalam statement keuangan periode-periode yang terpengaruhi. Artinya bahwa kalau misalnya dalam menyajikan sebuah laporan keuangan, ya, ada perhitungan laba periode sebelumnya, ini kan kita harus identifikasi. Ya, itu pasti kita identifikasi itu terjadinya kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita juga harus melakukan pembetulan dong. Kalau memang udah tutup buku, ya itu udah lain soal. Tapi kalau masih di tahun berjalan, silakan langsung lakukan jurnal koreksi. Ya, jurnal koreksi kita lakukan revisi terhadap laporan keuangan di misalnya di 1 bulan yang lalu. Kebetulan baru-baru aja, Pak, saya generate laporan keuangan bulan lalu di tanggal 5. Nah, berarti kita segera lakukan revisi dan sampaikan kepada direksi untuk mengubah. Seperti itu. Ya, kemudian yang berikut adalah koreksi sebagai penyesuaian modal setoran lain. Nah, ini seperti apa? Nah, Paton dan Littleton tahun 1970 menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya dipisahkan dengan premium modal saham. Ya, jadi kalau ada koreksi, ya tentu emang berdampaknya kepada apa? Yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode yang lalu dengan alasan apapun, hendaknya dipisahkan dari premium modal saham. Jangan sampai sih berdampak kepada setoran saham tersebut, ya. Kalau misalnya kita udah terlanjur nih, karena menggunakan aset, ya ambil contohnya aja kita menggunakan aset kendaraan, lalu sudah dilakukan penyusutan. Ya, penyusutan memang berdampak kepada apa? Satu, biaya penyusutan itu kan pasti lawan transaksinya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kan buangnya ke neraca. Sedangkan neraca itu kan posisinya aktiva sama dengan pasiva, di mana harta sama dengan utang plus modal kan. Nah, dengan kondisi koreksi, dengan kondisi kesalahan tersebut pasti akan berdampak kepada modal saham dong. Ya, kita mau menyandingkan antara saham atau modal dengan aktiva dan pasiva. Akhirnya berdampak kepada pengurangan besarnya modal tersebut pasti. Orang kita ada lawan transaksi kita yaitu akumulasi penyusutan, ya akhirnya dengan sendirinya akan berdampak atau berpengaruh terhadap premium modal saham. Nah, ini harus segera dikoreksi supaya jangan sampai terjadi hal demikian. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat koreksi sebagai komponen statement laba rugi, ya. Patel dan Littleton itu mendukung perlakuan ini dengan alasan bahwa statement laba rugi kumulatif yang didasarkan atas statement-statement terdahulu harus menunjukkan laba atau rugi komprehensif, ya, sepanjang riwayat-riwayat perusahaan sampai tanggal yang sekarang. Ya, jadinya tetap kita harus berdasarkan pada statement-statement terdahulu yang nantinya menunjukkan laba atau rugi dan sepanjang riwayat perusahaan sampai dengan tanggal yang sekarang. Nah, dengan demikian kalau koreksi langsung dilakukan dalam akun laba ditahan, ya, dan apa ada petunjuk atau penjelasan apapun, ya, dalam statement laba rugi, beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, ya. Artinya gini ya, kita menurut yang disampaikan oleh beliau-beliau ini ya, kedua pakar ini, dia ingin menyatakan bahwa statement laba rugi ini tetap pasti akan terdampak akibat koreksi tadi dong. Ya, kalau misalnya tetap terdampak, mau nggak mau kita harus lakukan revisi ya di dalam laporan keuangan kita. Nah, kalau koreksi langsung dilakukan dalam akun laba ditahan tanpa ada petunjuk atau penjelasan apapun
laba rugi, beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan, tentunya nggak menunjukkan posisi atau gambaran keuangan yang sebenarnya, ya nggak? Yang menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian perubahan akuntansi. Ya, karena alasan tertentu suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi, ya. Di mana teman-teman bisa melihat. Di sana dia mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda yang memiliki pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ya, ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu satu perubahan prinsip atau metode akuntansi, change in accounting principle, itu perubahan prinsip atau metode akuntansi. Emang ada, Pak? Misalnya dulunya menggunakan metode penyusutan, sekarang menggunakan metode penyusutan, sekarang menggunakan metode metode penyusutan garis lurus, sekarang metode straight line method, declining balance method, misalnya seperti itu. Selanjutnya, yang berikut, ada perubahan taksiran akuntansi. Ya, perubahan taksiran akuntansi di sini adalah change in accounting estimate. Ya, berkaitan dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi, ini pun harus diperlihatkan. Lalu ada perubahan kesatuan pelaporan. Ya, di sini perubahan kesatuan pelaporan adalah change in the reporting entity. Ya, perubahan dalam entitas pelaporan, seperti itu. Kita lanjutkan. Metode ya yang akan dilakukan, kita bisa melihat ya 3 alternatif atau metode. Yang pertama adalah penyesuaian retroaktif. Seperti apakah penyesuaian retroaktif? Metode ini mengakui pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode yang lalu. Ya, mengakui perubahan kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode yang lalu. Kemudian penyesuaian sekarang, metode ini periode yang lalu sebagai kompensasi dalam menghitung laba periode sekarang. Periode terjadinya perubahan. Ya, seperti itu. Ya, di mana metode ini akan mengakui seluruh pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang. Kemudian yang berikut adalah penyesuaian sekarang dan prospektif. Ya, metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Ya, ini ada metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Lalu kita lanjutkan dengan kuarsi reorganisasi. Ya, apakah kuarsi reorganisasi itu didefinisikan sebagai reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Ya. Reorganisasi ini tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Ya, seperti itu. Jadi kita akan menilai kembali seluruh akun-akun yang ada di dalam aktiva tersebut. Dan juga kewajiban pada nilai wajar serta mengeliminasi saldo defisit. Nah, syarat-syarat kuarsi reorganisasi menurut Dewan Standar Akuntansi
Yang pertama, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. Ya, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. Kedua, perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Ya, perusahaan itu harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Jadi, supaya penilaian kembali terhadap akun-akun aktiva dan juga kewajiban pada nilai wajar, akhirnya akan membuat kita apa, membuat usaha pun semakin lancar dan juga prospek perusahaan ke depan pun semakin baik tentunya. Lalu yang ketiga, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan, ya. Jadi jangan sampai perusahaan ini mengalami, kepailitan atau bangkrut, ya. Mau ngapain lagi kuarsi reorganisasi, pakai lagi revaluasi aktiva yang ada di dalam perusahaan tersebut, lalu kita juga ingin menilai wajar terhadap kewajiban atau utang yang ada. Lalu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ya. Tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kita justru misalnya perusahaan, eee, tidak mengikuti peraturan perundang-undangan pajak atau perusahaan semena-mena dalam membuang limbah ke masyarakat, akhirnya, tidak sesuai dengan undang-undang Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan? Kemudian yang kelima, saldo ekuitas sesudah kuarsi organisasi harus plus atau positif, ya. Kalau habis kuarsi organisasi malah defisit, ya aneh kan pastinya, seperti itu. Kita lanjut. Penyajian modal pemegang saham, ya, urutannya yang pertama adalah, urutan penyerapan rugi. Yang pertama adalah pendapatan kotor, laba bersih, laba ditahan, premium modal saham, dan juga modal saham. Ya, di sini urutan penyerapan rugi. Jadi pendapatan kotor itu di urutan yang pertama, laba bersih urutan kedua, laba ditahan urutan ketiga, premium modal saham itu urutan keempat, dan yang kelima adalah modal saham. Untuk urutan menerima distribusi aset, yang pertama adalah karyawan dan pemerintah, ya. Oh, itu adalah urutan penerimaan distribusi aset tingkatan yang pertama. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah kreditor berjaminan, lalu yang ketiga adalah kreditor tidak berjaminan, yang keempat adalah pemegang saham prioritas. Selanjutnya adalah pemegang saham biasa. Ya, ini berdasarkan urutan, menerima distribusi aset, seperti itu. Ya, tentunya teman-teman bisa melihat ya penyajian modal pemegang saham. Lalu perincian laba ditahan. Ya, perincian laba ditahan ini, perincian laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan atas dasar tujuan. Ya, seperti itu. Dengan atas dasar sumber, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin, dan yang berasal dari laba luar biasa. Kemudian, sedangkan atas dasar tujuan, perincian ini ditujukan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan juga cadangan umum. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa perincian laba ditahan ini memang, bisa disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan juga tujuannya ya. Di mana dengan atas dasar sumber ini laba ditahan bisa kita lebih detail lagi, lebih rinci lagi menjadi laba ditahan ini berasal dari operasi normalkah atau rutin? Dan juga berasal dari laba luar biasa atau tidak, ya. Sedangkan atas dasar tujuan perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan, jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, berkaitan dengan laba komprehensif. Ya, laba komprehensif adalah perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non pemilik
itu harus dipisahkan secara tegas. Ya, jadi transaksi operasi dengan transaksi non pemilik itu harus dipisah. Namanya juga entitasnya beda ya. Satu perusahaan dan satunya adalah non pemilik atau investor, katakanlah seperti itu. Teman bisa melihat ya. Kemudian yang berikut adalah pemisahan ini dilakukan agar diketahui pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan dengan statement laba ditahan atau di dalam laporan perubahan modal kalau dikatakan. Nah, terdapat dua pendekatan yang dianut, yaitu pendekatan kinerja sekarang dan pendekatan semua. Semua yang include di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi kita akan melihat berkaitan dengan perubahan-perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi-transaksi tersebut nantinya disajikan pada pemisahan ini bisa diketahui disajikan melalui statement laba rugi atau disajikan melalui pos atau statement laba ditahan seperti itu. Lalu terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan kinerja sekarang dan pendekatan semua yang termasuk di dalamnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan konsep pemanfaatan aset tetap. Ya, dalam konsep pemanfaatan aset tetap, aktiva tetap tersebut, teman-teman bisa melihat statement laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat. Ya, harus bisa menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Nah, pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam dua statement akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakaian secara tidak semestinya ke laba normal. Dan dengan demikian, secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Ya. Jadi kita yang namanya pembaca kan pasti dia baca secara global ya, secara keseluruhan. Nah, jangan sampai nanti begitu penyajiannya, ya kita kan mau menyajikan ini secara efektif. Lalu kita ingin menyajikan semua akibat-akibat dari pemanfaatan aset yang ada. Ya, pemisahan laba ini menjadi normal dan tidak normal dalam dua statement tentu akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakaian secara tidak semestinya ke laba normal. Dan dengan demikian, secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Apakah kinerja atau performance dari manajer ini sudah cukup baik? Maksudnya seperti itu ya. Tentu kita bisa melihat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berbagai cara untuk memanfaatkan aset. Ya, ada berbagai cara untuk memanfaatkan aset. Satu, penggunaan aset yang utama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Ya, penggunaan aset yang utama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Kemudian penggunaan aset yang kedua adalah untuk dijadikan jaminan kontrak utang. Ya, penggunaan aset yang kedua adalah untuk dijadikan jaminan kontrak utang atau pendanaan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Ya, seperti itu. Lalu ada konsep aset kapital ya. Seperti apakah konsep aset kapital ya? Kita melihat bahwa konsep aset kapital ini sebagai lawan konsep pemanfaatan aset. Ya, ini adalah lawan dari konsep pemanfaatan aset. Konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan juga aset tetap. Ya, di sini akan ada perbedaan. Fungsi aktiva tetap, aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, dengan demikian, perubahan aset tetap karena penjualan atau penghentian berbeda dengan perubahan karena pemanfaatan aset untuk menciptakan laba melalui depresiasi. Ya. Kalau kita pakai biaya depresiasi tadi satu memang menyangkut kepada laporan laba rugi ya.
biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Tapi lawan transaksinya ada akumulasi penyusutan. Nah, itu akan berpengaruh juga kan terhadap aset, ya enggak? Biaya penyusutan kendaraan kan akan berpengaruh terhadap kendaraan tersebut. Nilai kendaraannya menjadi berkurang. Sehingga laba atau rugi pemberhentian aset harus dilaporkan secara terpisah sebagai penyesuaian laba ditahan. Nah, laba atau rugi ini dipandang sebagai transaksi modal. Kenapa? Karena dianggap modal pemegang saham tertanam dalam aset tetap. Ya, karena dianggap sebagai modal pemegang saham ini tertanam dalam aset tetap. Nah, Paton dan Littleton menyangkal konsep di atas. Mereka justru nggak suka dan mereka tidak setuju dengan statement tersebut. Secara konseptual, laba atau rugi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar. Ya, lagi pula, tidak ada alasan yang kuat untuk mengaitkan aset tetap fisik dengan kontribusi modal oleh investor karena jenis aset tertentu secara umum tidak dapat ditelusuri dengan pasti asal sumber dananya. Ya, jadi memang tidak ada sebuah strong excuse ya berkaitan dengan hal ini dalam rangka mengaitkan aset tetap fisik dengan kontribusi oleh investor karena jenis aset tertentu secara umum tidak dapat ditelusuri dengan pasti asal sumber dananya. Ya, kemudian kita lanjutkan penyajian laba komprehensif. Bagaimana nih Pak dengan penyajian laba komprehensif? Ya, dengan dianutnya pendekatan laba termasuk dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana kita menyediakan komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana disajikan dalam sebuah statement laba rugi pastinya kan. Eh, Dia bisa berpengaruh terhadap laba, tapi kita juga ingin melihat dong komponen-komponen apa aja sih yang bisa membentuk laba atau justru mengurangi laba atau menambah laba. Bisa jadi ada penyetoran modal lagi di awal, di pertengahan tahun, atau ada price, akhirnya berpengaruh lagi terhadap laba dan sebagainya. Ya enggak? Nah, sebagai basis pembahasan penyajian laba, berikut ini kita akan memuat komponen-komponen berbentuk statement laba rugi. Apa aja Pak yang berkaitan dengan komponen-komponen pembentuk statement laba rugi? Satu, ada seksi operasi utama ya. Kalau teman-teman tahu pendapatan utama atau penghasilan usaha berarti kan, sebutannya adalah penghasilan usaha. Makanya disebut sebagai operasi utama atau biayanya adalah biaya usaha. Lalu ada operasi tambahan, seksi operasi tambahan ada penghasilan di luar usaha seperti itu atau biaya di luar usaha. Yang ketiga adalah pajak penghasilan, ya kan? Pajak penghasilan yang ketiga. Dan yang keempat adalah operasi hentian atau tindak lanjutan. Yang kelima adalah pos-pos luar biasa atau extraordinary. Dan yang keenam adalah pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Lalu yang ketujuh adalah pengaruh kumulatif perubahan estimasi atau taksiran. Dan yang kedelapan adalah perubahan ekuitas non pemilik lainnya. Ya, di situ adalah perubahan ekuitas non pemilik lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini statement laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2000 X. Ya, teman-teman bisa melihat. Ya, pendapatan atau penjualan 51.608. Lalu ada kos barang terjual 28.430.000. Ini adalah ilustrasinya ya. Kemudian laba kotor penjualan, teman-teman bisa lihat 23.250.000 untuk laba kotor penjualan. Untuk biaya penjualan dan administratif adalah 12,5 juta. Laba dari operasi utama totalnya 10.750.000. Lalu pendapatan lainnya dan utang 1.630.000.
Kemudian biaya lainnya dan rugi 795.835.000, 10.750.000 dikurangi dengan 835.000, laba dari operasi berlanjut 9.915.000. Pajak penghasilannya 2.225.000 sesuai dengan tarif pajak yang berlaku ya. Teman-teman bisa kalikan apakah menggunakan tarif yang lama 28%, yang sekarang sudah menjadi 25%. Nah, ini kita harus uji juga ya, jangan sampai ternyata hitungannya salah lagi. Lalu, laba dari operasi berlanjut ini dengan besarnya pajak penghasilan, diperoleh laba setelah pajak penghasilan, laba dari operasi berlanjut setelah penghasilan. Lalu ada operasi hentian setelah pajak, 290.000, kemudian ada laba sebelum post extraordinary dan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi 7.400.000. Ya, ini 7.690 dikurangi 290 dapat 7.400.000. Selanjutnya, pos-pos extraordinary setelah pajak. Ya, di sini 7.690 dikurangi 7.400, ya itu adalah 150.000. Kemudian laba periodenya adalah 7.550.000. Sehingga pengaruh kumulatif perubahan akuntansi setelah pajak adalah 365.000. Lalu laba periode bersihnya menjadi 7.915.000. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah PT ABS, statement laba rugi komprehensifnya untuk tahun terakhir, untuk tahun berakhir 31 Desember, laba periode bersih 7.915.000, kita ambil angkanya dari bawah sini ya. Laba periode bersih 7.915.000. Lalu perubahan ekuitas non-pemilik lainnya, penyesuaian penjabaran mata uang asing 314.500, ditambah dengan untung belum terrealisasi atas sekuritas 56.500. Ya, menjadi, ini benar gak ini nih? 317. Ini bukan nih. Ini salah nih hitungan ini. Coba kita lihat dulu, 314.500. Ini ditambah. Ya, ini untungnya belum. Ditambah. Juga nggak benar angkanya. Sorry. 314.500 dikurang 7.915, ya. Jadi 314.500, untung belum terrealisasi atas sekuritas 56.500. Ya, ini hitungannya salah ya, bukan seperti ini ya. Karena angkanya nggak cocok. Nah, sehingga laba komprehensifnya menjadi 8.286.000. Nah, ini mesti dilihat dulu ini. Tadi 7.915, oke. Ya, penyesuaian penjabaran mata uang asing. Nah, ini karena penggunaan penjabaran mata uang asing, adanya kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi, tentu kita harus akui ya, sesuai dengan kurs yang berlaku. Baru nantinya akan diperoleh laba komprehensifnya, nilainya sesuai dengan penambahan jumlah kurs yang berlaku. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk mata kuliah teori akuntansi. Semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Ya, akhir kata, tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih.